Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman netizen, teman-teman YouTuber, baik yang pemula belum mendapatkan 1000 subscriber dan belum mendapatkan 4000 jam tayang, maupun yang sudah punya subscriber atau mendapatkan subscriber puluhan ribu bahkan ratusan ribu, apalagi mengenai jam tayangnya sudah mendapatkan jutaan. Yang melalui kesempatan ini saya hanya ingin sharing kepada terutama teman-teman kita yang belum mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, terkait dengan 1000 subscriber, bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber, itu sudah saya sharingkan kemarin ya. Saya sudah sudah saya berikan tipsnya pada malam kemarin, dan sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan lanjutkan pertanyaan ya. Yang kedua, mengenai bagaimana cara mendapatkan 4000 jam tayang. Setelah menjawab pertanyaan yang pertama, cara mendapatkan 1000 subscriber. Nah, oke, kita lewatkan untuk jawaban yang pertama, cara mendapatkan 1000 subscriber, karena sudah saya jawab kemarin dan sudah saya berikan tipsnya kepada teman-teman. Semoga videonya dilihat ya, tidak di skip, tidak loncat-loncat, artinya ditonton dari awal sampai akhir. Nah, mengenai cara mendapatkan 4000 jam tayang, sudah sempat saya singgung sedikit di video sebelumnya, bahwa teman-teman ketika membuat video sebaiknya dibuat minimal 10 menit durasinya ya. Ingat, durasinya dibuat minimal 10 menit. Nah, kalau kita bikin durasi 10 menit, keuntungannya pertama, ketika nanti syarat untuk menjadi mitra YouTube ya, ketika sudah tercapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, keuntungannya nanti kita bisa tempatkan iklan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya durasi video kita 10 menit. Nah, bisa kita tempatkan satu di menit kedua dalam video, kemudian di menit ketiga, menit keempat, menit kelima, menit keenam, dan menit ketujuh. Nah, intinya kita ini kan menjadi konten kreator atau menjadi YouTuber, itu muaranya adalah ingin mendapatkan penghasilan. Lalu kalau kita bikin video pendek ya, di bawah 5 menit, ya hitung sendiri berapa kira-kira iklan yang bisa kita tempatkan di dalam video yang durasinya hanya 5 menit. Kenapa? Karena video 5 menit itu tidak bisa kita tambah iklan ya. Tidak bisa kita tambah iklan semau kita kalau durasinya hanya 5 menit. Karena memang ketentuannya jelas. Kalau misalnya kita mau atur penempatan iklan sesuai dengan kemauan kita, itu minimal durasinya harus 10 menit. Kalau hanya 5 menit, video iklan yang nempel itu hanya di awal video, kemudian di tengah video, dan di akhir video. Lalu apakah kita bisa tempatkan iklan lebih dari 3 iklan? Tidak, jawabannya tidak. Kenapa? Karena memang syaratnya harus minimal 10 menit. Kalau hanya 5 menit durasi video yang kita buat, itu kan tidak memenuhi syarat. Nah, itu yang pertama. Jadi makanya untuk lebih cepat mendapatkan durasi mendapatkan jumlah jam tayang 4000, saya selalu mengingatkan teman-teman, khusus yang pemula, pendatang baru, walaupun belum menjadi mitra, artinya dalam artian belum menjadi mitra di sini maksud saya, kita menjadi mitra YouTube itu kan ketika kita sudah mengajukan monetisasi, artinya supaya video kita bisa ditempeli iklan, artinya sudah ada sponsor di situ. Nah, kalau kita mau mengajukan monetisasi, itu kan syaratnya 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang sudah tercapai. Kalau misalnya kedua-duanya sudah sudah terpenuhi, kemudian banyak
video kita yang durasinya di bawah 10 menit atau anggaplah 5 menit. Biasanya ini kan, ya ini biasanya kita bicara kebiasaan penonton. Kalau misalnya videonya kurang menarik misalnya kan, itu hanya di apa namanya, dibuka atau ditonton itu hanya beberapa detik saja, beberapa detik. Untung kalau kita bisa dapatkan satu penonton atau satu pengunjung itu dalam satu video 3 menit. Tapi kalau misalnya satu pengunjung hanya nonton sekitar, ya katakanlah 1/4 menit, ya bayangkan berapa banyak yang kita butuhkan, berapa banyak pengunjung yang kita butuhkan supaya kita bisa dapat 4.000 jam tayang. Itu untuk satu video. Nah, makanya sangat penting kalau membuat konten itu 10 menit. Oke, dalam satu video durasinya 10 menit. Kalau misalnya pengunjungnya skip iklan, skip dia nontonnya loncat-loncat, misalnya di menit pertama, dia nonton paling tidak 15 detik, ya kan? Nanti dia loncat lagi, dia nonton lagi 15 detik. Berapa sudah? Berarti kan sudah 30 detik. Habis itu dia loncat-loncat lagi. Jadi anggaplah satu video dia loncat 4 kali, ya, 4 kali. Artinya kan kita sudah dapat 1 menit. Nah, kenapa dia bisa loncat 4 kali? Karena videonya panjang. Tapi kalau misalnya videonya pendek, durasinya hanya 5 menit, dia loncat 2 kali saja, dia loncat, habis sudah video kita. Habis itu apa? Dia pindah lagi. Untung kalau dia pindah di video kita yang lain. Tapi kalau dia pindah di videonya orang, bagaimana? Ini kan kesempatan kita untuk mendapatkan jam tayang dalam satu video. Katakanlah kita targetkan satu video itu 3 menit. Itu kalau misalnya durasinya panjang. Tapi kalau durasinya pendek, apakah memungkinkan untuk mendapatkan 3 menit dalam satu video? Karena itu tadi, rata-rata biasanya penonton itu kalau dia nonton, dia loncat-loncat. Artinya dia tidak nonton dari awal sampai selesai videonya. Nah, itu dia. Itu persoalannya. Makanya itu persoalannya di situ. Kenapa saya selalu mengingatkan teman-teman, ya, dan termasuk saya juga ingatkan diri saya, karena ya tidak hanya kepada orang lain, ya, saya juga harus ingatkan diri saya bahwa iya, saya harus bikin video minimal durasinya 10 menit. Contoh kayak sekarang. Nah, ini saya ngomong, ini saya juga perhatikan durasinya. Saya harus bicara sampai durasinya 10 menit. Kalau misalnya durasinya belum 10 menit, saya tidak berhenti ngomong. Saya akan ngomong terus. Ngomong tentang bagaimana strategi mendapatkan 4.000 jam tayang. Nah, itu tadi yang sudah saya sempat seringkan. Kemudian tambahannya, kenapa kita harus banyak gabung di di grup media sosial seperti Facebook, WhatsApp. Itu kan artinya kita sedang mencari pengunjung. Nah, kita yang harus cari pengunjung. Jadi sama kita berdagang. Kalau berdagang kita hanya mengharapkan pengunjung yang datang, kemudian kita tidak promosi, ya bisa dibayangkan dapat pengunjung lebih banyak dapat pengunjung yang mana, yang misalnya dengan adanya promosi atau tanpa promosi. Sama dengan ini kan konteksnya kita sebagai YouTuber pemula atau konten kreator baru, ya, baru memulai. Kalau misalnya nanti sudah lewat dari 4.000 jam tayang, sudah lewat dari 1.000 subscriber, ya sudahlah, terserah lah ini video kan, terserah. Nah, ini kita kan yang kita bahas ini bagaimana strateginya atau tipsnya atau triknya supaya bisa dapat 4.000 jam tayang. Karena mendapatkan 4.000 jam tayang ini tidak mudah, dan kita juga harus ulet kita harus kerjakan betul-betul, ya. Di awal membangun sebuah channel itu tantangannya banyak sekali, rintangannya. Kadang kita hari ini mood untuk bikin konten, kemudian besok atau lusa hilang lagi moodnya, nggak bikin lagi. Jadi
apa namanya, ya begitulah namanya juga kita berusaha, ada saja tantangannya, banyak sekali tantangannya. Pertama, begitu kita mau buat konten, nanti terlintas lagi di apa namanya, ide yang lain, akhirnya apa, ide sebelumnya tuh terlewatkan lagi. Jadi ya itulah, ketika sudah ada ide diusahakan langsung bikin saja, bikin. Kemudian ketika kita sudah bikin ya nanti diputar-putar, apanya kira-kira yang kurang ditambahi. Nah, sama dengan ini kan saya buat konten ini, saya buat video ini. Nanti sebentar setelah selesai itu saya putar di mana yang kurang. Oh ternyata apa ya, ya ada kurang. Nanti setelah apa namanya, dilihat ya, diputar sampai selesai. Nanti di situ apa namanya, kita belajar. Oh kalau begini ternyata ininya yang kurang. Oh kalau begitu ternyata itunya yang kurang. Ya dari situ kan kita belajar. Intinya kita sudah memulai ya, kita apa namanya, jangan terlalu banyak berpikir ya. Berpikir boleh, tapi yang penting itu kita segerakan untuk memulai. Misalnya kita punya ide, langsung kerjakan, karena dari situlah kita terbiasa, nanti terbiasa untuk cepat memulai ketika ada ide yang terlintas dalam pikiran, sehingga apa, ada hasilnya. Nah, persoalan bagaimana nanti setelahnya, misalnya kita sudah bikin konten, nanti bagaimana viewernya, bagaimana subscriber kita, ya itu urusan nanti. Ya kita sudah, namanya kita juga sudah berusaha membuat ya. Nah, begitu. Jadi mungkin eh, cukup cukup dulu sharingnya, atau apa namanya, tips dari saya mengenai cara mendapatkan 4000 jam tayang pertama, karena memang disinilah tantangan terberatnya buat kita sebagai konten kreator baru atau YouTuber pemula ya, saat membangun channel. Dan disinilah kelihatan mana konten kreator sejati dan mana YouTuber sejati. Karena apa, begitu apa namanya, banyak dihadapkan berbagai tantangan, akan berguguran satu persatu. Itu dia. Jadi disinilah dilihat, dia akan berguguran satu persatu. Ya cukup sekian dari saya. Semoga teman-teman yang sudah memiliki lebih dari 1000 subscriber dan melebihi 4000 jam tayang bisa ikut nimbrung memberikan apa namanya, tips dan triknya di bawah kolom komentar ini, supaya bisa dibaca oleh teman-teman yang sangat membutuhkan masukan dan saran untuk memenuhi syarat menjadi mitra YouTube untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.